Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hello everyone, let me introduce myself. My full name is Anna Frisilia Manalu. You can call me Anna or Frisil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Pernahkah kamu mendengar fungsi permintaan? Ya, fungsi permintaan menjadi salah satu materi yang biasanya dijumpai dalam pelajaran ekonomi di bangku SMA, sehingga mungkin saja tidak asing lagi buat kalian. Temukan lebih banyak, namun apabila kalian masih bingung dengan fungsi permintaan, kali ini kita akan membahasnya, mulai dari pengertian, rumus, hingga contoh soal. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut. Pada suatu waktu, fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran membantu produsen dalam satu, menentukan jumlah produksi yang optimal. Yang kedua, mengatur harga jual barang. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu mengantisipasi perubahan permintaan pasar. Pengertian dan tujuan dari fungsi permintaan juga punya poin penting, yaitu satu, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah fungsi permintaan biasanya memiliki hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah permintaan, dan sebaliknya. Yang kedua, ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah fungsi permintaan dapat digambarkan dalam bentuk kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Kurva permintaan biasanya memiliki slope negatif yang menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selain harga, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan seperti satu, mendapatkan konsumen. Yang kedua, selera dan preferensi konsumen. Yang ketiga, harga barang substitusi. Yang keempat, harga barang komplementer. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir yaitu ekspektasi konsumen tentang harga di masa depan. Dan yang keempat, ada pengesaran kurva permintaan. Pengesaran kurva permintaan adalah jika salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, maka kurva permintaan akan bergeser. Jika permintaan meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan, dan jika permintaan menurun, kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Dan yang kelima, ada elastisitas permintaan. Fungsi permintaan juga dapat digunakan untuk menganalisis elastisitas permintaan yang menunjukkan seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Jadi yang bisa kita ingat dari fungsi permintaan adalah konsep ekonomi
yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dengan karakteristik hubungan terbalik dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan dan selera. Memahami fungsi permintaan membantu menganalisis perilaku konsumen dan pasar untuk pengambilan keputusan yang sangat tepat. Okay, thank you for watching. Next time to the video.